sihir kata, menebar dusta, membiaskan kebenaran, dan memecah belah persatuan. Sobat, gelar kasus kali ini kita bahas mengenai distorsi informasi di dunia digital atau yang disebut juga dengan deepfake dalam ranah pemilu global. Distorsi informasi merupakan permasalahan penting di era digital, di mana pelakunya dengan niat buruk seringkali bertindak tanpa dasar yang kuat, namun mengaburkan fakta kebenaran hingga menciptakan polarisasi di tengah masyarakat. Melalui konspirasi, para pelakunya memanipulasi opini publik dengan cara selektif. Mereka menyajikan informasi yang dapat menguntungkan bagi mereka, sehingga mereka menciptakan bias informasi yang semakin kuat, bergulir semakin besar bagaikan efek bola salju. Filter bubble atau echo chambers secara algoritma sistem digital telah melakukan otomatisasi filter informasi sehingga konten dapat disajikan ke dalam timeline sesuai dengan preferensi dan perilaku online kita. Dampaknya, masyarakat disajikan dengan informasi yang sepihak dan sesuai menurut paradigma penggunanya. Laporan terbaru mengungkapkan peredaran alat deepfake canggih merajalela di pasar gelap. Terungkap, salah satu platform deepfake berada di forum bawah tanah Rusia. Mereka menggunakan AI untuk mengendalikan akun-akun palsu di media sosial seperti IG dan FB, sehingga mereka mampu menciptakan gelombang pengaruh dengan ancaman berskala besar. Kenyataan percepatan teknologi itu telah melampaui imajinasi, sehingga AI yang digunakan untuk deepfake memainkan peran penting dalam kampanye pemilu global. Deepfake seringkali digunakan untuk pembuatan video, audio, atau gambar palsu yang tampak sangat realistis, meniru tokoh publik atau tokoh politik untuk membuat mereka seolah-olah mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Disinformasi berbasis deepfake audio dapat berdampak lebih luas dan efektif dalam merusak paradigma publik dibandingkan dengan AI gambar atau video. Deepfake cloning suara dapat digunakan untuk 3 konteks utama. Untuk promosi diri kandidat, untuk menyerang dan mencemarkan lawan politik, atau oleh aktor negara asing yang memiliki kepentingan untuk merusak reputasi kandidat tertentu. Kurangnya pemahaman publik tentang kemajuan teknologi dan lemahnya regulasi di banyak negara semakin memudahkan penyebaran deepfake ini. Penelitian menunjukkan bahwa deepfake pada umumnya digunakan pada tahap akhir kampanye untuk menyerang kandidat politik dengan memanfaatkan masa tenang kampanye agar mereka dapat memaksimalkan efek distorsi informasi. Tahun 2024 menandai babak krusial bagi demokrasi dunia. Saat ini lebih dari 2 miliar jiwa di 50 negara bersiap untuk menentukan arah masa depan mereka. Mulai dari kekuatan global seperti Amerika Serikat, India, Meksiko, Parlemen Eropa, hingga Afrika Selatan. Pun demikian dengan suara yang telah menentukan di Indonesia, Taiwan, dan Pakistan. Semua pemilu ini menjadi denyut nadi yang akan mengubah lanskap politik dunia secara mendalam, membentuk masa depan dengan keputusan bersejarah yang menggema di seluruh penjuru bumi. Pemilu Slovakia 30 September 2023. Persaingan ketat antara Partai Smer yang pro-Rusia dan Slovakia Progresif yang pro-Eropa. Penghitungan suara menunjukkan Smer unggul tipis 20,6% dari lawannya sebesar 19,8%. 2 hari sebelum pemungutan suara, video audio palsu tentang Michael Šimečka, pemimpin Slovakia Progresif, viral, menuduhnya
membeli suara dari komunitas Roma. Video itu konon didukung oleh politisi pro-Kremlin. Meski diragukan, moratorium pemilu 48 jam membatasi respon media. Wired juga melaporkan adanya audio palsu lain terkait Sineka. Smer akhirnya menang dengan angka 22,9%, sementara Slovakia Progresif berada di posisi kedua dengan hasil akhir 18%. Pemilu Polandia 15 Oktober 2023 menandai akhir dari 8 tahun kekuasaan Partai Hukum dan Keadilan, sementara partai oposisi siap mengambil alih. Namun, oposisi Civic Platform atau PO dikritik karena menggunakan audio AI yang digunakan untuk mendubbing email yang diduga telah beredar dan bocor sebelumnya. Video viral tersebut menggabungkan dengan audio asli suara Perdana Menteri Mateusz Morawiecki yang dihasilkan oleh AI. Pemilu Argentina 22 Oktober 2023 mengejutkan banyak pihak karena kandidat libertarian Javier Milei memenangkan kursi presiden dengan hampir 50% suara, mengalahkan Sergio Massa. Ketidakpuasan masyarakat terhadap inflasi dan kemiskinan mendorong hasil pemilu itu. Kedua kandidat menggunakan AI sebagai deepfake dalam kampanye mereka. Tim kampanye Massa membuat poster deepfake negatif tentang Milei. Sementara tim Milei merespon dengan AI deepfake yang menggambarkan Massa sebagai pemimpin komunis Tiongkok dan Milei sebagai kartun singa. Video itu viral dengan lebih dari 30 juta tayangan. Di Kolombia, pemilu kepala daerah Bogota Oktober 2023 tersebar di platform TikTok audio deepfake AI yang menargetkan kandidat Carlos Fernando Galán dan Alejandro Eter. Salah satu klip menuduh Galán merencanakan pembayaran untuk meningkatkan hasil suara. Galán cepat membantah isu itu melalui akun X pribadinya. Setelah ditelusuri, ternyata akun TikTok tersebut sudah tidak aktif, sehingga menimbulkan keraguan akan keaslian penyebaran kontennya. LSM Columbia Check menganggap rekaman tersebut sebagai kemungkinan deepfake AI. Pemilu India April dan Mei 2024 diwarnai laporan rekaman audio dan video deepfake yang menarik perhatian semua partai politik. Di negara bagian Telangana pada 30 November 2023 viral sebuah video di media sosial yang menunjukkan pemimpin partai berkuasa K.T. Rama Rao. Mereka menyuruhkan pemilih agar mendukung oposisi Kongres, dan video itu telah ditonton lebih dari 500.000 kali. Di Tamil Nadu, partai DMK menggunakan AI deepfake melalui video berisi pidato yang menghidupkan kembali pemimpin lama Muthuvel Karunanidhi. Selain itu, ada pula audio AI deepfake tentang Menteri Keuangan India Palanivel Thiagarajan yang menuduhnya telah melakukan korupsi. Palanivel kemudian membantah mengenai rekaman audio kontroversi tersebut. Di Rajasthan, tim Ashok Gehlot memanfaatkan AI deepfake untuk mengirim pesan suara personal melalui WhatsApp Blast kepada para pemilih. Pemilu Bangladesh 7 Januari 2024. Liga Awani yang dipimpin oleh Sheikh Hasina diperkirakan akan memenangkan jabatan untuk keempat kalinya meski partisipasi pemilih hanya 40%. Persaingan dengan partai oposisi yaitu Partai Nasionalis Bangladesh sangat ketat. Laporan penangkapan tokoh oposisi muncul di tengah tekanan Amerika Serikat. Times mengungkapkan bahwa media pro pemerintah menggunakan disinformasi AI deepfake termasuk video untuk menyerang Amerika Serikat dan merusak citra BNP. Video deepfake itu
dibuat dengan menggunakan aplikasi Heygen dan Lee ID. Pemilu Taiwan memperburuk ketegangan dengan Tiongkok. Lai Ching-te menang pemilu dengan 40% suara, sehingga partai DPP mendapatkan masa jabatan untuk ketiga kalinya berturut-turut. Taiwan menuduh Tiongkok melakukan kampanye disinformasi besar-besaran sebelum pemilu, termasuk melalui video dan audio AI deepfake. Video dan audio palsu tersebut menuduh Lai memiliki 3 simpanan serta menghina kunjungannya ke Amerika Serikat. Di video lain, menggambarkan Presiden Tsai mendorong untuk pembelian mata uang kripto. Pemilu Pakistan 8 Februari 2024 telah diperkirakan akan menguntungkan mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif dan partainya PMLN yang didukung oleh militer. Mantan Perdana Menteri Imran Khan dari PTI digulingkan, dipenjara, dan didiskualifikasikan. Meski banyak anggota PTI yang dipenjara, partai itu telah menggunakan AI deepfake untuk menyebarkan pesan dari Imran Khan yang berada di penjara. Beberapa jam sebelum pemungutan suara, audio palsu Khan menyerukan untuk pemboikotan yang tersebar di media sosial. Hasilnya, kandidat independen yang didukung oleh PTI mampu memenangkan 96 dari 266 kursi. Koalisi pun akhirnya terbentuk sehingga memungkinkan untuk menjadi mitra junior bagi militer Pakistan. Di Indonesia, pemilu presiden dan parlemen terselenggara pada 14 Februari 2024 untuk memperebutkan 206 juta suara pemilih. 2 dari 3 kandidat utama diduga menggunakan AI guna meningkatkan citra positif dan menggunakan chatbot kampanye untuk merespon para pemilih. Sampai di sini tidak ada masalah. Namun, ada pula AI deepfake audio video yang menampilkan mantan Presiden Soeharto yang telah wafat. Video itu ditampilkan oleh seorang politisi pada platform X miliknya. Video itu diduga digunakan untuk pemenangan salah satu partai politik yang pernah berkuasa di era mantan Presiden Soeharto. Di Amerika Serikat, sebuah robocall palsu yang menyamar sebagai Presiden Biden. Video itu mendesak Partai Demokrat untuk tidak memilih dan menyimpan suara mereka untuk pemungutan suara pada 5 November 2024 yang akan datang. Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat melarang robocall yang dihasilkan oleh AI. Di Inggris, terjadi 2 insiden disinformasi AI deepfake. Lebih dari 100 iklan deepfake berbayar meniru Perdana Menteri Rishi Sunak yang telah dipromosikan oleh platform FB. Video itu telah menjangkau 400.000 pemirsa dan menuduh Rishi Sunak tengah berkomplot dengan bisnismen swasta. Selain itu, Wali Kota London Sadiq Khan juga menjadi target serangan melalui audio deepfake. Audio deepfake itu menampilkan Khan tengah membuat pernyataan yang menghasut dan mendukung demonstran pro-Palestina, sehingga menyebabkan bentrokan di antara pengunjuk rasa. Teknologi deepfake yang digunakan dalam pemilu global telah memanipulasi opini publik, memecah belah masyarakat, dan merusak proses demokrasi. Penggunaan AI deepfake dalam pemilu telah mempengaruhi banyak negara dengan dampak yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Dampaknya, masyarakat sering terjebak dalam filter bubble dan echo chamber, di mana mereka hanya menerima informasi yang memperkuat keyakinan mereka tanpa ruang untuk pandangan lain. Kondisi ini menciptakan polarisasi dan mengancam stabilitas demokrasi. Sampai di sini gelar kasus, waspadalah.